Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopiar Dwi Hartati dengan NPM 2115110036. Di sini saya akan mempresentasikan utilitas pada bangunan perkantoran untuk memenuhi tugas mata kuliah utilitas bangunan sipil. Sistem utilitas pada bangunan perkantoran yang pertama itu ada proteksi kebakaran. Di dalam proteksi kebakaran itu terdapat tiga sistem. Yang pertama itu ada deteksi kebakaran. Sistem deteksi kebakaran yang lebih banyak unsur elektronikanya, misal seperti detektor alarm kebakaran dan sebagainya. Yang kedua, ada evakuasi kebakaran. Sistem evakuasi kebakaran seperti pencahayaan darurat dan sistem mekanikal pengendalian asap dan sebagainya. Yang ketiga, ada pemadaman kebakaran. Sistem pemadam kebakaran ini lebih dominannya sistemnya itu seperti plumbing, seperti pipa-pipa, GWT, dan sebagainya. Masuk ke sistem yang pertama, yaitu deteksi atau detektor kebakaran. Jadi, deteksi kebakaran itu dimulai dari aktivitas sebuah ruangan. Misalnya, ada ruangan untuk istirahat atau pada gedung perkantoran banyak orang yang bekerja, maka kondisi kebakaran atau adanya asap itu akan ada detektor kebakaran berupa smoke detector. Sedangkan untuk aktivitas ruangan yang ada masak-memasaknya seperti dapur, biasanya di ruangan tersebut detektor yang digunakan adalah fire atau gas detector, tergantung ruangannya masing-masing. Selanjutnya, kita masuk ke sistem proteksi kebakaran yang kedua, yaitu evakuasi kebakaran. Misalnya, terjadi sesuatu kebakaran pada suatu lantai, maka akan menghasilkan api dan asap. Maka, detektor kebakaran akan menginformasikan melalui alarm dan lampu indikator kebakaran. Dan dari situ, setelah informasi ditangkap oleh pengelola gedung, lalu pengelola gedung akan mengumumkan bahwa gedung dalam kondisi darurat ada yang terbakar, lalu akan diumumkan pada sound system bahwa seluruh penghuni gedung harus dievakuasi. Dan dari situ aktivitas gedung harus berhenti. Untuk proses evakuasi akan dipandu oleh baterai lem atau lampu darurat menuju tangga darurat. Lampu darurat itu akan dipasang di area publik, mulai dari area koridor, area parkir, dan sebagainya. Lanjut ke sistem yang ketiga atau yang terakhir, ialah sistem pemadaman kebakaran. Untuk proses pemadaman pada sebuah gedung, airnya bersumber dari GWT atau groundwater tank, terkoneksi dengan pipa khusus, fire pump atau pompa pemadaman kebakaran. Terkait untuk GWT, pemadaman kebakaran ini biasanya direncanakan kurang lebih 60 menit jika terjadi kebakaran. Lanjut ke sistem pemipaannya, salah satu yang banyak digunakan adalah sistem sprinkle. Head sprinkle yang ada di setiap plafon ruangan. Untuk mekanisme atau proses jika terjadi kebakaran di sebuah ruangan, kemudian ada asapnya, maka biasanya hal pertama yang perlu dilakukan adalah menggunakan apar atau penyemprotan yang secara manual. Namun jika proses itu gagal, apinya kemudian membesar, maka sprinkle akan berfungsi pada saat ruangan yang suhunya itu naik. Yang kedua itu ada sistem perpipaan dan sanitasi. Instalasi air kotor dan air bersih adalah salah satu sistem perpipaan atau sanitasi. Perbedaan air kotor dan air bekas itu sendiri adalah yang pertama ialah aktivitas manusia yang mengeluarkan air kotor seperti buang air besar dan buang air kecil. Tahukah itu dikelompokkan menjadi air faktor, di mana berdasarkan hari cross atau dari urin war. Selanjutnya,
yang disebut sebagai air bekas. Pengelompokannya ialah dari aktivitas seperti mandi, cuci tangan, atau lain sebagainya. Itu dimana relatif tidak ada elemen padat seperti buang air besar. Nah, dari sini kita akan diproses, semuanya itu akan diproses menuju ke switch statement, rem, atau TP. Biasanya disebut juga dengan IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah. Yang ketiga itu ada sistem udara. Sistem tata udara atau penyegaran udara adalah suatu proses untuk mendinginkan udara sehingga dapat mencapai temperatur dan kelembaban yang sesuai dengan ketentuan terhadap kondisi udara dari suatu ruangan tertentu. Adapun beberapa jenis sistem udara, contohnya AC split, yang biasanya dalam ruangan itu fungsinya sebagai evaporator atau blower, sementara di sisi luar ada outdoor unit, fungsinya itu sebagai kompresor dan kondensor. Di antara kedua komponen ini dihubungkan oleh sebuah jalur namanya pipa refrigerant berupa tembaga yang nantinya itu menyalurkan zat yang namanya freon. Freon ini adalah zat pendingin yang biasanya bahannya itu sangat mudah menguap. Jadi, kalau ada kebocoran, biasanya secara cepat akan habis dan harus diulang freonnya. Harus diisi ulang freonnya. Nah, dari outdoor unit akan didorong melalui pipa refrigerant tadi ke dalam indoor unit. Setelah masuk ke indoor unit, di indoor unit itu ada blower dan melalui sela-sela kumparan pipa tadi, pipa tembaga dengan ditiupkan sehingga akan menghasilkan udara yang dingin. Dan disemburkan ke ruangan atau disebarluaskan ke ruangan sehingga menjadi ruangannya dingin. Yang keempat, ada sistem pencahayaan. Sistem pencahayaan dalam bangunan adalah desain dan mekanisme yang dibuat pada bangunan agar bangunan memperoleh cahaya yang cukup terang, sehingga orang-orang yang menggunakan bangunan tersebut akan dapat melihat dengan jelas. Di dalam bangunan ada dua sistem pencahayaan berdasarkan sumber cahayanya. Ada sistem pencahayaan yang memanfaatkan cahaya matahari secara alami sebagai sumber, dan ada juga yang menggunakan sumber cahaya buatan seperti lilin dan lampu. Namun, pencahayaan buatan yang sekarang digunakan sebagai sistem pencahayaan permanen dalam bangunan adalah lampu. Yang kelima, itu ada sistem komunikasi. Sistem komunikasi dapat diartikan sebagai seperangkat hal-hal tentang proses penyampaian pesan yang berhubungan satu sama lain dan membentuk suatu keseluruhan. Pada bangunan ini terdapat dua sistem komunikasi, yaitu yang pertama, sistem komunikasi internal dan komunikasi yang terjadi di dalam bangunan. Peralatan yang digunakan adalah yang pertama itu ada speaker sound system, komunikasi umum satu arah. Yang kedua ada jaringan komputer LAN atau local area network, yaitu sistem komunikasi data berupa pertukaran informasi dan data antar komputer dalam satu bangunan untuk kepentingan internal pengelola gedung. Yang ketiga ada telepon paralel, digunakan untuk komunikasi antar ruang-ruang pengelola. Komunikasi eksternal, komunikasi keluar dari bangunan dan menggunakan perangkat peralatan tertentu seperti telepon untuk komunikasi pembicaraan dua arah, atau faksimili, komunikasi melalui jaringan telepon dalam berbentuk tertulis, atau ada juga PABX atau Private Automatic Branch Exchange sebagai pengendali hubungan keluar masuk, atau ada juga jaringan komputer internal internet sebagai media informasi dan komunikasi. Alat komunikasi yang dirancang secara khusus
agar dapat memudahkan komunikasi antar divisi atau antar ruangan. Yang keenam, ada sistem keamanan dan CCTV. Cara kerja sistem keamanan CCTV itu adalah menggunakan sinyal bersifat tertutup. Jadi, bukan seperti televisi biasa umumnya. CCTV juga difungsikan untuk memperkuat keamanan baik di rumah maupun pada bangunan tinggi. CCTV juga difungsikan untuk menampilkan gambar hasil rekaman kamera yang dirancang di setiap sudut ruangan yang akan diminta oleh Departemen Keamanan. Yang ketujuh itu ada sistem penangkal petir. Sistem penangkal petir merupakan perangkat sederhana berupa batang berbentuk tombak dari bahan logam yang runcing dan kabel. Ada 3 bagian komponen utama perangkat ini, yaitu split chain atau batang penangkal, kawat konduktor, dan grounding atau tempat pembumian. Fungsi utama penangkal petir adalah sebagai media penghantar listrik dari sambaran kilat yang diteruskan ke media lain seperti tanah. Selain itu, penangkal petir juga dapat meredam efek sambaran petir yang membahayakan. Penangkal dapat mencegah terjadinya konslet aliran listrik saat cuaca buruk dan banyak petir. Yang selanjutnya itu ada sistem kebersihan luar gedung atau gondola. Pada sistem kebersihan luar gedung, ini memerlukan alat yang namanya gondola. Gondola ini adalah salah satu alat umumnya digunakan pada bangunan tinggi dalam rangka pemeliharaan, baik itu pembersihan ataupun perawatan jika ada pergantian atau kerusakan khususnya pada fasad bangunan. Jadi, kalau kita bayangkan itu sebuah bangunan misalnya sudah berdiri berbulan-bulan atau bertahun-tahun, maka bangunan tersebut itu akan sering terkena air, terkena sinar matahari, baik itu juga hujan, khususnya kita di iklim tropis di Indonesia. Maka lama-kelamaan bangunan tersebut itu akan kotor atau berdebu. Apalagi kalau memang dari adanya debu-debu dari jalan raya itu, jadi dari kendaraan dan lain sebagainya. Nah, sehingga bangunan tersebut itu memerlukan pemeliharaan yang secara berkala, baik itu pembersihan dan juga kalau suatu waktu ada perbaikan itu, oleh karena itu diperlukan gondola. Yang terakhir itu ada sistem pembuangan limbah sampah. Pada sistem pembuangan limbah sampah, komponen-komponen dalam sistem pembuangan sampah itu sendiri tidak terlalu banyak. Salah satu hal yang penting dan paling mendasar yang diperlukan diantaranya yaitu tempat sampah maupun lokasi untuk penampungan sampah. Pembagian sampah berdasarkan jenis ini dapat dibedakan berdasarkan fungsi sampah tersebut, yaitu ada sampah yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali, yaitu sampah organik, dan sampah yang sulit untuk didaur ulang adalah sampah non-organik. Selain itu, sering juga kita temui jenis sampah non-organik yang tidak dapat ditaruh di tempat yang sama dengan sampah lainnya, yang sering kita sebut dengan sampah pecah belah. Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.